रुको 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 Number you are trying to reach is currently switched off. किस तरह की जान पहचान थी? पता नहीं उनके सामने रखूंगा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Union Leader. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. अरे वो काम बाद में करना, वो वेट कर रहे हैं। लीडर को चुनने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। Di sebuah pabrik sulfat yang berada di Gujarat, terdapat mesin yang mengalami kebocoran yang mengakibatkan salah satu buruh di sana terluka. लाइन लीक हो गई है। Melihat salah satu rekan kerjanya terluka, temannya kemudian melaporkan kepada mandor yang sedang mengawasi di sana. Namun bukannya memberi pertolongan pertama, mandor itu pun malah menyuruh mereka untuk terus bekerja karena menurutnya itu hanya sebuah luka biasa. Di lain sisi juga terdapat pegawai senior yang bernama Prakas. Ia terus bekerja walaupun ia sedang mengalami batuk berdarah. Mano yang merupakan pemimpin serikat di pabrik tersebut tidak bertindak apa-apa. Ia malah menertawakan dan ia juga berkata bahwa itu adalah salah Prakas yang terlalu sering merokok. Kemudian Digan yang melihat temannya Prakas diejek mengatakan bahwa Mano diperbudak oleh bosnya tanpa memikirkan karyawan. Mendengar itu, Mano langsung mendekati Digan dan ia berkata bahwa jika itu salah pihak perusahaan maka ia akan bertanggung jawab. Jay yang merupakan karyawan ikut menjelaskan bahwa 3 orang karyawan meninggal dengan hal yang sama, akan tetapi 2 di antaranya bukan seorang perokok. Setelah itu pada saat mereka sedang bekerja, ada salah satu karyawan yang sedang memberitahu kepada Jay bahwa Prakas terjatuh. Tanpa pikir panjang, yang Jay langsung berlari untuk menghampiri Prakas dan ia juga memberikan nafas buatan lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Kemudian pada saat Jay dan salah satu temannya akan mengantarkan Prakas ke rumah sakit, mereka dihadang oleh Anat. Anat memberitahukan kepada mereka bahwa biarkan Prakas diantar oleh beca. Lalu setelah selesai bekerja, Jay dan Digan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Prakas. Digan yang melihat kondisi Prakas memburuk memutuskan untuk melakukan demo. Itu semua ia lakukan karena ia tidak mau hal ini terjadi lagi dan memakan banyak korban. Namun Jay menenangkan Digan dan ia memberikan saran kepada Digan untuk membahasnya di pabrik. बवाल कर रहा हूं, हाँ मैं बवाल कर रहा हूं और कंपनी जो खा के रहूंगा, कंपनी को उसकी औकात। Setelah itu istri Prakas mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kepedulian mereka terhadap Prakas. Lalu Jay pun mengantarkan bidan ke kosannya, kemudian scene pun berganti memperlihatkan Jay yang tengah menahan rasa sakit yang ia alami karena tanpa sepengetahuan keluarganya ia mengalami kencing darah. Pada saat makan malam bersama, Jay memberitahukan kepada anaknya yang bernama Hans untuk terus belajar dan sekolah dengan baik. Karena ia merupakan harapan satu-satunya dari keluarga itu dan Jay pun juga rela menjual rumahnya demi sekolah swasta terbaik untuk anaknya tersebut. Namun Hans yang mendengar itu berkata kepada orang tuanya itu bahwa di sekolah mereka hanya diajarkan tentang teori dan menghafal. Tetapi ia tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang yang baik dan berguna. Lalu Hans pun pergi. Gita yang merupakan ibunya Hans memberitahukan kepada Jay tentang perubahan sikap Hans yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ibunya menyangka bahwa itu terjadi karena Hans masuk ke komunitas Gandhi. Kejadian itu membuat Jay merasa khawatir dan ikut takut bahwa anaknya tidak akan menjadi dokter hingga semua pengorbanan yang telah ia lakukan itu akan sia-sia. Pada keesokan harinya Jay menjemput Digan di kosannya untuk pergi bekerja bersama. Sesampainya di pabrik dengan niat yang baik, Jay menemui bosnya dengan tujuan agar kesehatan dan juga keselamatan para buruh yang bekerja di sana sangat diperhatikan. Namun bosnya hanya mengucapkan terima kasih menimbang usulan yang diberikan oleh Jay. Digan yang melihat respon bosnya itu langsung marah dan ia berkata kepadanya bahwa dia akan melaporkan bosnya itu ke Kementerian Tenaga Kerja atas perlakuan yang kurang layak terhadap karyawan di sana. Kemudian pada jam makan siang, Mano memberikan informasi kepada para karyawan bahwa mereka akan mendapatkan fasilitas yang layak setelah pembangunan pabrik di New Delhi telah selesai. Lalu Digan langsung memotong pembicaraan itu dan mengatakan kepada para buruh untuk mendukung Jay menjadi mandor atau pengawasan yang baru.
karena Digan juga tidak percaya lagi kepada Mano. Akan tetapi Digan menolaknya karena ia merasa bahwa dirinya belum pantas untuk menduduki posisi itu. Dan Mano posisinya direbut oleh Jai, langsung menemui bosnya. Lalu secara diam-diam Mano mengumpulkan para karyawan dan meminta mereka mendukung Jai untuk menjadi pengawas yang baru. Setelah selesai bekerja, Jai menemui seorang dokter untuk memeriksa keadaan mereka. Karena akhir-akhir ini ia mengalami kencing darah. Namun dokter tidak banyak bicara dan langsung memberikan obat kepada Jai dan menyarankan untuk datang lagi jika keadaannya semakin parah. Sesampainya di rumah pada saat Jai akan tertidur, ia berkata kepada istrinya untuk berhenti kerja dan membuka bengkel sepeda motor. Istrinya yang mendengar itu langsung menegur suaminya tersebut. Ia menjelaskan kepada Jai bahwa anaknya sebentar lagi akan kuliah untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Dan hal itu akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Scene kemudian berganti memperlihatkan Jai yang akan menjemput sahabatnya Digan untuk pergi bekerja bersama. Namun ia dikejutkan dengan banyaknya polisi yang berada di sana. Lalu salah satu polisi itu mengatakan bahwa penghuni kos nomor 3 atas nama Digan tewas gantung diri. Mendengar kejadian itu membuat Jai terpukul dan ia benar-benar merasa kehilangan karena baginya Digan seperti keluarganya sendiri. कब से जानते हो? मैं बवाल कर रहा हूँ और कंपनी जो कर रही है वो कुछ नहीं लेके रहूंगा कंपनी को उसकी औकात। Setelah itu Jai pun bertekad untuk memenuhi keinginan Digan, akan tetapi istrinya menolak karena ia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap suaminya. Pada keesokan harinya pada saat Jai menjenguk Prakas di rumahnya, istrinya Prakas menangiskan dokter yang menanganinya telah angkat tangan terhadap penyakit Prakas. Kemudian scene berganti di acara pemakaman Digan. Di sana Jai mengatakan akan mencari keadilan terhadap kejadian yang telah menimpa sahabatnya itu. और ऐसी ही हालत हमारे कई मजदूर भाइयों की है। अब कौन करेगा उसका सपना पूरा? Lalu pada hari libur terlihat Hars yang sedang melayani beberapa turis dan pada saat yang bersamaan Jai kemudian datang. Di sana Jai mengatakan kepada Hars untuk tetap fokus belajar karena sebentar lagi ia akan ujian. Hars yang menjawab bahwa saling membantu sesama manusia itu termasuk sikap yang baik dan tidak akan membuat kita sengsara, dan juga harus meyakinkan ayahnya tersebut bahwa ia akan bersungguh-sungguh mewujudkan impian ayahnya untuk menjadi seorang dokter. Jai kemudian yang mendengar perkataan anaknya itu pun tersadar bahwa sekarang Hars telah tumbuh dengan dewasa. Kemudian pada keesokan harinya Jai yang melihat Mano yang melihat biasa saja pada saat mendengar kematian Digan. Lalu Jai pun pergi ke pengawasan ketenaga kerjaan untuk memberitahukan kepada pengawas bahwa setiap harinya semua karyawan yang berada di pabrik tersebut harus menghirup kronium sulfat. Dan mungkin saja itu udara dapat mengakibatkan kesulitan bernapas, kanker, dan beberapa penyakit lainnya. Parman yang mendengar hal itu kemudian memberitahukan kepada Jai bahwa setiap pabrik kimia pasti akan selalu melakukan pemeriksaan kesehatan selama 1 tahun sekali untuk memeriksa kesehatan para karyawan di sana. Lalu Jai kemudian menjawab bahwa 5 tahun terakhir ini tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari pihak pabrik. Dan untuk menangani Parmar meminta alamat pabrik miliknya agar bisa melakukan pemeriksaan tentang semua keluhan yang diberitahukan. Pada malam harinya Jai mendapatkan ocehan dari istrinya karena gaji yang dihasilkan Jai tidak mencukupi kebutuhan dapur dan sekolahnya Hars. Lalu di waktu yang bersamaan juga pemilik kontrakan datang untuk menagih uang sewa yang menunggak selama 2 bulan. Hal itu kemudian membuat Kayu kebingungan dan ia bermaksud untuk menjual motor miliknya untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Pada keesokan paginya banyak karyawan yang membicarakan tentang Mano karena sikapnya yang tidak adil. Dan ia lebih berpihak kepada bosnya tanpa memikirkan derita yang dialami para karyawan. सही बोल रहा है। मुझे यूनियन के बारे में कुछ नहीं पता। Jai yang kemudian merasa curiga dan mencoba untuk mengikuti Mano ke rumahnya. Dan tanpa diduga ternyata rumah Mano sangatlah besar. Dan hal itu membuat Jai tersadar. Kemudian pada keesokan harinya Jai mengumpulkan semua karyawan di sana dan berkata bahwa ia akan mencalonkan menjadi ketua serikat yang baru. Para karyawan yang mendengar hal itu dengan semangat mendukung Jai. Di lain sisi terlihat Mano yang kesal karena melihat selembar kertas tentang pencalonan ketua serikat yang baru. Dan juga bosnya juga yang sangat takut akan rahasianya terbongkar. Mencoba untuk membujuk cair dengan menaikkan gajinya, akan tetapi dia menolak itu karena yang ia inginkan saat ini adalah tentang kesehatan dan keselamatan para buruh. Beberapa saat kemudian pemilihan ketua serikat yang baru pun dimulai dan akhirnya Jai menang karena suara yang didapatkan Jai hampir 90%. वो लक्षणों की रिपेयरिंग करता रहता है। हाथ ऊपर करके बताइए कौन-कौन है हमारे साथ। Kemudian ada tim pengawas dari Dinas Ketenaga Kerjaan mendatangi pabrik untuk mengecek keadaan di sana.
Setelah pengecekan selesai, Parmar memberitahukan bahwa keamanan pabrik sangatlah buruk dan itu dapat membahayakan para karyawan di sana. Parmar memberikan waktu untuk itu semua selama 30 hari. Jika tidak, dengan paksa pabrik itu akan ditutup. Di sisi lain, para buruh pun terlihat senang. Kemudian pada malam hari saat Jai dan keluarga tengah makan malam bersama, Harsh memberikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia lulus dengan nilai terbaik, bahwa ia mendapatkan beasiswa. Dan untuk melanjutkan kedokteran, Harsh hanya perlu membayar 100 juta untuk 4 tahun. Jai mendengar sangat senang dan ia akan berusaha sebisa mungkin untuk anaknya itu. Namun tidak dengan istrinya. Istrinya tersebut takut bahwa Jai dipecat dan berakhir seperti Digan. Jai pun tidak menghiraukan kekhawatiran istrinya itu karena ia hanya ingin menyekolahkan anak sematawayangnya menjadi orang yang sangat berguna. Lalu scene pun kemudian berganti memperlihatkan bahan baku produksi semakin menipis dan pada saat Jai menanyakan kepada mandor, ia malah disuruh untuk menemui bosnya langsung. Namun pada saat Jai menanyakan hal itu kepada bosnya, ia malah dimarahi dan bosnya juga mengatakan bahwa pabrik ini akan ditutup karena ia tidak mampu memenuhi tuntutan dinas ketenaga kerjaan. Bosnya juga menyalahgunakan Jai karena ia melaporkan hal ini kepada dinas ketenaga kerjaan. Dengan hal itu Jai pun langsung pergi dan menemui Prakash. Di sana Jai sangat sedih dan juga merasa bersalah karena akan banyak para karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya. Prakash hanya bisa menenangkan Jai dan memberikan motivasi kepada Jai untuk tidak menyerah. Tidak hanya itu, Jai juga menceritakan kepada istrinya tentang pabrik yang akan ditutup. Tapi istrinya malah ia merasa kesal kepada Jai karena tidak pernah mendengarkan saran-saran yang diberikan. Hingga pada akhirnya Jai hanya bisa menangis sambil meminta maaf kepada istrinya karena sampai saat ini ia belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga mereka. Sang istri yang melihat suaminya menangis, ia pun langsung memeluk dan menenangkannya. Keesokan harinya Jai mendapatkan informasi bahwa Prakash telah meninggal. Kemudian istri Prakash meminta kepada Jai dan juga keluarga untuk tinggal bersama karena ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dan ia juga tidak mau jika harus hidup sendiri dan kesepian. Mendengar permintaan istri Prakash, Jai menyetujuinya karena baginya mereka sudah menjadi bagian dari keluarga. Setelah itu Jai menemui Parmar untuk meminta bantuan dan mengadukan tentang karyawan yang tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Parmar yang mendengar itu tidak bisa berbuat apa-apa karena pabrik memilih untuk tutup dan juga laporan kesehatan karyawan di sana terlihat baik-baik saja. Parmar memberikan saran untuk melakukan keluhan secara tertulis jika memang benar pihak pabrik melakukan kebohongan agar ia bisa dengan mudah menangani kasus ini. Tanpa menunggu waktu lama, Jai ditemani oleh Bala dan Kumar pergi mendatangi tiap-tiap rumah karyawan untuk mengajukan keluhan. Tetapi para karyawan menolaknya karena mereka takut akan dituntut kembali. Pada keesokan harinya pada saat Jai sedang memperbaiki sepeda motornya, ia terjatuh karena menahan rasa sakit dari penyakitnya. Tetapi demi keluarga, ia tidak menyerah dan mencoba untuk terus bangkit. Istrinya melihat suaminya kesakitan tak kuasa menahan air matanya. Dan ia meminta kepada Harsh agar membawa ayahnya itu ke rumah sakit terbaik. Pada malam harinya Harsh pun menemui ayahnya dan memberitahukan bahwa ia akan mengambil jurusan teknik karena biayanya lebih ringan dibanding dengan kedokteran. Itu semua ia lakukan karena ia tidak mau jika ayahnya menderita dan baginya hal yang paling berharga adalah keluarganya bukan kedudukan semata. Jai meyakinkan Harsh untuk tidak perlu khawatir tentang biaya. Itu semua ia lakukan karena tidak mau jika nanti Harsh hidup sama seperti dirinya yang tentunya ia akan berusaha yang terbaik untuk anaknya. Harsh yang mendengar itu hanya bisa menangis pilu, tidak menyerah begitu saja. Jai, Bala dan Kumar terus mendatangi para karyawannya untuk menandatangani surat pengajuan keluhan. Akan tetapi dari 50 karyawan, hanya 12 orang yang menandatangani, sisanya menolak karena mereka takut berurusan dengan hukum. Demi keberlangsungan pabrik, Jai langsung mengumpulkan semua karyawan dan di sana ia memotivasi mereka. Tidak hanya itu juga Jai mengatakan bahwa ia akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan demi mereka semua. Karena baginya lebih baik mati untuk mencari keadilan daripada mati tanpa perlawanan. Para karyawan yang melihat keteguhan dan keyakinan Jai kemudian menyetujuinya untuk menandatangani surat pengajuan keluhan tersebut. Sedangkan di sisi lain Parmar datang ke sebuah hotel. Di sana telah tersedia uang sebesar 250 juta untuk menyuap Parmar. Orang yang menyuap itu tak lain adalah bos dari pabrik tersebut. Melihat Parmar yang berpihak di pihaknya membuat ia senang dan ia bermaksud untuk membuka pabrik itu untuk merekrut karyawan miskin yang baru. Setelah mendapatkan semua tanda tangan para karyawan, Jai pun langsung menemui Parmar dan memberikan surat pengajuan keluhan itu. Akan tetapi Parmar hanya mengatakan bahwa kasus ini membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun karena masalahnya bukan hanya itu saja. Parmar sengaja berbuat seperti itu karena sekarang ia telah berpihak kepada bos yang sangat licik. Dengan penuh kekecewaan, Jai pun langsung pergi dari sana. Pada saat Jai pergi, Parmar langsung merobek surat itu.
Pada saat perjalanan pulang, Jay melihat mobil seorang wanita yang merupakan suster. Ia bernama Rita. Tanpa pikir panjang, Jay langsung membantunya untuk memperbaiki mobil itu. Hingga pada akhirnya mereka pun mengobrol dan Rita juga mengetahui bahwa masalah yang tengah Jay hadapi. Di sana Rita mengatakan bahwa laporan kesehatan yang diterima oleh Parmar itu palsu. Rita juga menawarkan bantuan kepada Jay dan akan memberikan laporan kesehatan yang asli tentang para karyawan. Tetapi ia harus merahasiakan namanya. Dan Jay pun kemudian menyetujuinya. Setelah selesai mengobrol dengan Rita, Jay pun pulang. Lalu hal yang sama terus-menerus terjadi. Ia harus menahan rasa sakit juga beberapa bulan terakhir. Ini penyakitnya semakin parah. Jay, पेशाब में जलन होती है? Keesokan harinya Jay menemui Rita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga mengambil laporan kesehatan yang asli. Urine, sputum, blood. एक ब्लड टेस्ट की 2 रिपोर्ट. Kemudian pada malam harinya tiba-tiba Mano yang sedang mabuk menelpon Jay. Ia mengatakan bahwa ia akan menghabisi Jay sama seperti dugaan. Jay yang mendengar hal itu merasa kebingungan karena ia tidak mengetahui siapa yang menelponnya itu. Scene kemudian berganti memperlihatkan Mano. Ia di sana mengatakan kepada Jay bahwa bosnya akan memberikan uang 200 juta dan kembali membuka pabrik. Jay tidak percaya dengan ucapan Mano. Ia pun meminta Mano untuk menemaninya menemui bosnya tersebut. Di sisi lain, Kumar membawa Rama yang merupakan adik bibinya. Rama merupakan seorang pengacara baru di sana. Kumar memperlihatkan laporan kesehatan yang asli kepada Rama dan Rama yang melihat hal itu sangat prihatin. Ia juga berniat membantu mereka. Rama yang memiliki bukti tentang laporan kesehatan para karyawan langsung melaporkannya ke kantor polisi untuk penanganan lebih lanjut. Pada hari yang sama di sebuah restoran terlihat Jay dan Mani yang merupakan bos pabrik tersebut sedang mengobrol. Di sana Jay langsung memberikan laporan kesehatan yang asli di hadapannya. Mani yang melihat hal itu pun kemudian terkejut. Lalu Jay memancing dengan meminta uang 500 juta atas meninggalnya 5 orang di pabriknya tersebut. Tanpa pikir panjang, Mani langsung memberikan uang. Jay yang melihat hal itu pun langsung berdiri dan tersenyum. Tanpa mereka ketahui bahwa obrolan mereka telah direkam olehnya. Dan pada saat Jay keluar dari restoran tersebut, para polisi pun masuk untuk menangkap Mani. Karena itu merupakan bagian dari rencananya. Namun pada saat di perjalanan pulang, Jay diserang oleh beberapa orang yang tak lain adalah orang suruhan Mani. Hingga pada akhirnya ada mobil lewat dan membubarkan para penjahat itu. Dan Jay pun berhasil terselamatkan. Halo. Akan tetapi dokter di sana memberikan bahwa Jay memiliki penyakit kanker stadium awal di dalam ginjalnya. Istrinya yang mengetahui itu sangat terpukul saat mendengarnya. कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian tersebut terlihat Mani yang harus membayar denda sebesar 1 miliar rupiah kepada setiap nyawa meninggal. Dan ia juga harus mengobati pengobatan karyawan-karyawan yang sakit. Sedangkan Mano dipenjara seumur hidup karena ia membunuh Digan. Kemudian pabrik Mani akan diberikan kepada anggota serikat untuk dikelola. Mendengar semua penjelasan hakim membuat Jay dan para karyawan lainnya menangis haru. Ia bersyukur bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia begitu saja. 5 bulan kemudian pabrik yang saat itu pernah ditutup kini dikelola kembali dan tentu saja saat ini pabrik itu dikelola dengan memenuhi standar keselamatan. Lalu secara tiba-tiba Hars berada di ruangan milik Jay yang membuat ayahnya itu terkejut. Di sana Hars memberitahukan bahwa ia sedang libur semester dan ia akan menjadi petugas kesehatan di pabrik ayahnya. Jay yang mendengar hal itu sangat bangga terhadap anaknya. Dan pada akhirnya semua cita-citanya terpenuhi untuk menjadikan anaknya seorang dokter. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.